Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yusmayanti dengan NIM 20110312556 dari kelas E dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan jurusan pendidikan dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, model, metode dalam desain dan strategi pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari desain dan strategi pembelajaran. Nah, desain yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Nah, disertai dengan berbagai langkah yang antisipasif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, secara umum, strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, strategi belajar mengajar bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan murid guru dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah digariskan atau sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan langkah pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendekatan, metode, dan model dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang apa yang terjadi dalam suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, yang kedua itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pendekatan, metode, model dalam desain dan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua merupakan sudut pandang. Yang ketiga ada serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya itu ada ciri-ciri metode pembelajaran. Nah, ciri-ciri metode pembelajaran ini ada beberapa bagian. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan guru. Yang kedua, itu ada bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik yang mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga, itu tidak meredukasi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Yang keempat itu memberikan keleluasan pada murid untuk menyatakan pendapat. Dan yang ketiga itu ada ciri-ciri model pembelajaran. Nah, ciri-ciri model pembelajaran ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada model pembelajaran merupakan rasional, teoritik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua itu ada berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik dalam belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai.
yang terakhir itu ada tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dari ciri-ciri yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa perbedaan dari model, pendekatan, dan metode. Nah, kalau model ini lebih ke kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dan untuk pendekatan ini lebih ke cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Sedangkan untuk metode pembelajaran ini lebih ke cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Baik, sekian dari pemaparan materi saya tadi. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.